Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung kembali di Radio WLC dan terima kasih. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan yang pasti juga masih ada saya, Doni Alexander ya Mario ya? Iya, dan selalu ada pastinya. Apa kabar Mario? Sangat baik. Kalau Doni sendiri? Luar biasa ya, selalu baik. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar telah bergabung kembali bersama kami hari ini. Ya, benar sekali. Dan di Radio WLC para pendengar, kami amat banyak membahas mengenai nubuatan. Dan akhir-akhir ini jumlah orang yang percaya bahwa kiamat sudah dekat semakin bertambah setelah melihat kondisi dunia itu sendiri. Nah, tapi bila Anda memikirkannya dengan seksama, itu bukanlah sebuah indikasi yang baik. Nah, para pendengar, sebelumnya nih ya, dunia telah mengalami banyak krisis. Itu pernah terjadi, keadaan akan semakin memburuk, dan seiring berjalannya waktu, semuanya kembali pulih. Ya, itu seperti sebuah siklus ya Mario. Tepat sekali Doni. Dan seperti sebuah siklus, saya tidak mengatakan bahwa dunia sedang baik-baik saja. Saya hanya mengatakan bahwa kondisi dunia bukanlah bukti utama bahwa kita semakin dekat dengan kiamat, Doni. Ya. Di WLC, kami juga percaya bahwa dunia akan segera berakhir. Tapi kepercayaan tersebut disandarkan pada sesuatu yang lebih bisa diandalkan para pendengar, bukan pada alur siklus yang fluktuatif dari kejadian-kejadian terkini. Karena nubuatan, kita bisa mengetahui bahwa kiamat telah dekat. Bila kejadian-kejadian terkini sesuai dengan nubuatan, itu menakjubkan, dan Anda bisa mengetahui bahwa kiamat sudah betul-betul dekat. Namun sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, saya ingin memberitahukan kepada para pendengar yang baru bergabung bersama kami untuk pertama kalinya, bahwa Anda akan mendengar bahwa kami merujuk kepada Sang Pencipta dengan menggunakan nama-nama yang tidak akrab di telinga para pendengar sekalian. Alkitab telah menginstruksikan kita untuk menyebut nama Tuhan. Tapi Tuhan hanyalah sebuah gelar saja para pendengar. Begitupun dengan Allah. Semua itu bukanlah nama aslinya. Namanya yang sebenarnya adalah Yahwa atau biasa disingkat Yah. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita untuk memanggil nama Yahwa, dan itulah yang kami lakukan di Radio WLC. Kami lebih memilih untuk menggunakan nama asli Bapa. Dan nama Sang Juru Selamat pun cukup mirip dengan nama bapaknya ya. Ya, benar sekali. Nama Sang Juru Selamat adalah Yahuswa, yang seperti yang kita semua telah ketahui memiliki arti Yahwa menyelamatkan. Iya, sungguh indah Doni ya. Ya, sangat indah. Dan bahkan nama Sang Juru Selamat sendiri pun merupakan janji Yahwa menyelamatkan. Ya, itu betul-betul indah. Nama tersebut memberikan kepastian bahwa apapun yang kita butuhkan akan disediakan oleh Yahwa. Benar sekali. Nah, yang ingin saya bahas di program hari ini, kiamat, masa kesesakan, kesengsaraan besar, semuanya itu merupakan topik berat yang menakutkan banyak orang para pendengar. Menghadapi masa depan di mana iblis memiliki kendali penuh atas segalanya akan membuat siapapun ketakutan. Jadi, apakah kitab suci memberikan jaminan atau janji-janji tertentu yang bisa dipegang teguh oleh orang-orang percaya yang akan membuat mereka sanggup menghadapi hari-hari ke depannya? Ya, itu ada. Faktanya, saya ingin membagikan kepada Anda sebuah nubuatan yang menurut saya secara pribadi Mario ya, itu merupakan sebuah nubuatan yang sangat menenteramkan. Baiklah, silakan dibacakan. Saya siap mendengarkannya, Doni. Ya, baiklah Mario. Tapi pertama-tama, saya ingin kembali membahas sesuatu yang baru saja Anda katakan tadi. Oke. Ya, saya ingin sedikit protes. Oh iya, apakah itu Doni? Tadi Anda mengatakan bahwa kelak iblis akan sepenuhnya memegang kendali, ya kan? Betul. Itu tidak benar Mario. Oh ya? Ya, banyak orang yang mengasumsikan demikian, tapi itu tidak benar.
Yahwa lah yang memegang kendali, dan dia tetap dan selalu memegang kendali sepenuhnya. Nah, nubuatan yang ingin saya bagikan akan mengungkap hal ini dalam cara yang menurut saya sangat menguatkan hati. Bagus, Doni. Menurut saya, kita semua membutuhkan beberapa kata-kata yang menguatkan hati. Karena hari-hari ke depan akan menjadi begitu menakutkan bagi banyak orang, Doni. Dan saya tidak keberatan untuk mengakui bahwa saya pun menemukan bahwa gambaran tersebut cukup meresahkan. Ya, tentu saja ya. Ya. Rasa takut adalah hal reaksi manusia yang normal kok. Ya. Bahkan menyehatkan terhadap mara bahaya, Mario. Oke. Satu-satunya orang yang betul-betul kurang takut adalah orang-orang yang kurang cerdas dalam mengenali mara bahaya tersebut. Itu betul, Doni. Rasa takut bisa menjadi sesuatu yang baik, Mario. Rasa takut juga bisa membuat kita berdoa dan meraih janji-janji Yahwa dan meminta perlindungannya. Itu tidak berarti Anda kurang iman. Oke. Nah, faktanya, tiap kali Anda merasa takut adalah waktu yang baik untuk belajar beriman. Saya tidak pernah memikirkannya seperti itu, Doni. Tapi Anda benar. Di dalam kitab Roma pasal 8, Paulus bertanya, jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itulah yang harus kita ingat. Iya, benar. Dalam program radio yang lalu, kita telah membicarakan mengenai aturan keterlibatan dalam pertikaian antara Yahwa dan setan. Betul. Ini adalah parameter yang Yahwa telah ciptakan untuk menjamin bahwa semuanya adil dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan, Doni. Bila Anda melewatkan program tersebut, Anda bisa mendapatkannya di situs kami. Silakan kunjungi word/chance.com, pilih bahasa Indonesia, dan klik pada icon Radio WLC. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan gagasan bahwa Yahwa terikat oleh beberapa aturan tertentu. Tapi, hal yang membuktikan bahwa dia memegang kendali dan akan selalu demikian, ini merupakan fakta bahwa hal tersebut adalah aturannya. Dia menciptakannya dan dia memaksa setan untuk turut mematuhi aturan tersebut. Nah, kita telah membahas hal ini di episode yang lalu ya, Mario ya. Dan nubuatan yang mengidentifikasikan hal ini dapat ditemukan ada di dalam kitab Wahyu pasal 11. Saya ingin kembali membahas hal tersebut, Mario. Oke. Karena pada saat itu saya tidak mampu membahas semuanya sekaligus. Jadi, ada beberapa hal yang tidak sempat kita bahas pada saat itu. Dan hari ini, pendengar, saya ingin membahasnya. Karena di dalam nubuatan inilah kita bisa menemukan jaminan untuk hari-hari ke depan. Baik, Mario, tolong bantu saya. Silakan buka di kitab Wahyu pasal 11. Dibacakan. Oke, Doni, dan saya sudah membukanya ya. Baiklah, silakan dibacakan dari ayat 1 dan saya akan memberikan beberapa pendapat selagi Anda membacanya. Oke, kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 mengatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Yahwa dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, nah tepat di situ. Yohanes disuruh untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur bait suci Yahwa. Bait suci Yahwa yang dimaksud di sini bukanlah bait suci secara fisik, ya. Oke. Tapi yang dimaksud adalah simbol tubuh Kristus. Nah, apakah Anda mengingat kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5? Di situ dikatakan, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yahuswa berkenan kepada Yahwa. Oke, baiklah Doni. Semua orang yang pernah menyebut nama Kristus, yang mengklaim diri mereka Kristen, semuanya akan diukur. Semua orang yang telah menolaknya, atau semua orang yang tidak pernah bereaksi terhadap dorongan Roh Kudus, mereka itulah yang akan berada di pelataran bait suci. Itulah yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang harus dikecualikan oleh Yohanes. Tapi orang-orang percaya, dan orang-orang yang telah bereaksi terhadap dorongan Roh Kudus, mereka semua akan diukur. Yahwa tidak akan pernah memberikan sorga bagi orang-orang yang akan merasa sedih di dalamnya. Orang-orang yang tidak mengasihinya, dan yang tidak ingin menaati hukumnya yang penuh kasih. Iya, dan dia selalu menghargai kebebasan kita untuk memilih, kan Doni? Ya, benar. Dan itulah yang dimaksud di sini, Mario. Nah, agar seseorang bisa diukur, ada tolak ukur yang bisa digunakan. Dan tolak ukur tersebut berlaku untuk semua orang. Kitab Yeremia pasal 9 mengatakan bahwa Yahwa menyukai keadilan. Dan itulah yang telah kita saksikan di sini. Ini adalah aturan pertempuran Yahwa. Semuanya akan adil karena Yahwa yang memegang kendali. Baiklah, Mario. Silakan lanjut membacakan ayat selanjutnya. Dan ini akan menarik. Oke, Doni. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka,
Keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati seperti itu. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Kita mengetahui bahwa di dalam sebuah ayat dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa setan bekerja dengan kekuatan yang tidak terduga. Tapi bukan tidak terbatas ya. Dia tidaklah memegang kendali, tapi dia diperbolehkan untuk bekerja dengan menggunakan kekuatan yang menakjubkan. Dia diberikan tahapan kebebasan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dan pasal selanjutnya diakhiri dengan kata-kata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Yahwa dan memiliki kesaksian Yahuswa. Ya, dan hal itu mengingatkan saya pada peringatan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang mengatakan seperti ini, Doni. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, nah Mario itu menggambarkan dengan sangat jelas ya. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis dan upaya-upayanya akan terus semakin meningkat. Ya. Dalam kitab Wahyu juga mengungkap bahwa si iblis memiliki pelayan-pelayan. 2 diantaranya merupakan pelayan yang penting. Kitab Wahyu menyebut mereka secara simbolik sebagai binatang dan rasul palsu. Kedua entitas ini akan bekerja sangat dekat dengan si iblis, bekerja sama dengannya untuk menipu dunia dan mempengaruhi sebanyak mungkin orang agar mereka tersesat. Kedua saksi Yahwa ini merupakan lawan sebanding dari binatang dan rasul palsu si iblis. Iya benar, dan aturan pertempuran Yahwa berfungsi, Doni, ya, menjaga agar semuanya adil dan seimbang. Secara teori, aturan pertempuran adalah jaminan kita bahwa Yahwa masih memegang kendali. Tapi pelayanan kedua saksi tersebutlah yang membuktikannya. Siapakah kedua saksi tersebut, Doni? Ya. Apakah kita telah mengetahui identitas mereka? Tidak, Mario. Identitas mereka belum diungkap. Oke. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya percaya sudah menjadi tugas umat Yahwa untuk mendoakan kedua saksinya. Ya, kita mungkin belum mengenali siapakah mereka, ya kan? Tapi Yahwa telah mengenali mereka. Saat ini mereka telah dipersiapkan untuk tugas besar dan kita semua mesti mendoakan mereka. Begitulah cara kita untuk bekerja sama dengan sorga. Karena tugas yang akan mereka lakukan bukanlah seperti tugas yang pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Tugas tersebut membutuhkan persiapan khusus. Itu betul. Yohanes Pembaptis menghabiskan bertahun-tahun di padang gurun untuk bersiap menjalankan misinya. Musa menghabiskan 40 tahun di padang gurun menggembala domba sebelum dia dipersiapkan untuk memimpin umat Yahwa keluar dari Mesir. Dan kedua saksi Yahwa tidak memiliki waktu sebanyak itu, Mario. Ya. Kita semua betul-betul harus berdoa demi mereka. Saat ini juga dan nanti ketika mereka melaksanakan pelayanan. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan mengenai mereka. Kita bisa menduga dengan aman bahwa mereka pasti merupakan pribadi yang rendah hati, yang telah menyerahkan kehendak mereka sepenuhnya kepada Yahwa. Penyerahan diri sepenuhnya yang tanpa ragu-ragu ini adalah hal yang memungkinkan Yahwa untuk melakukan pekerjaannya melalui pekerjaan penting mereka. Ya, jadi apa tepatnya pekerjaan penting mereka tersebut, Doni? Apa misi mereka? Ya, pertama-tama, karena mereka berasal dari generasi terakhir, kita tahu bahwa mereka telah keluar dari kondisi Laodikia. Oke. Mereka tidaklah buta. Sebaliknya, mereka telah diberikan berkat ilahi dengan wawasan rohani yang besar. Baik, dengan kata lain, apa yang Anda katakan adalah bahwa kedua saksi tersebut telah bertobat dari Laodikia dan mereka berasal dari gereja Philadelphia saat ini. Ya, tepat sekali, Mario. Oke. Anda bisa membacanya di dalam kitab Wahyu pasal 3. Sebagai anggota gereja Philadelphia atau gereja kasih persaudaraan, hati mereka pun diisi semangat yang sama dengan jiwa yang dimiliki Yahuswa. Misi mereka adalah untuk membagikan kebenaran yang telah mereka pelajari agar orang lain pun dapat diselamatkan. Apa yang dimaksud ketika mereka digambarkan sebagai 2 pohon zaitun dan 2 kandil, Doni? Tentu saja kedua hal tersebut adalah simbol-simbol. Oke. Minyak zaitun itu melambangkan kebenaran murni. Sedangkan kandil bercabang 7 membakar minyak zaitun dan kandil itu sendiri. Ini merupakan simbol Roh Kudus. Oke. Dengan berserah diri sepenuhnya kepada Yahwa, kedua saksi Yahwa memiliki doktrin yang murni dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke. Itu adalah hal yang indah, Doni, ya. Itulah hal yang membuat mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, ya kan? Ya. Dan mereka mengindahkan nasihat dari sang saksi yang sejati untuk membeli darinya pelumas untuk mata mereka. Dan dengan pelumas mata ilahi tersebut, Mario, mereka mampu memahami kebenaran. Mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran penting yang dibutuhkan untuk penyelamatan. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga mampu melihat tipu daya setan dengan jelas.
Mereka akan membongkar tipu daya setan dan mereka akan menelanjangi dosa. Baik, tebakan saya, mereka tidak akan menjadi begitu populer, Doni. Sama sekali tidak, Mario ya. Apakah Anda pernah menyadari bahwa bila seseorang memiliki dosa yang sering mereka lakukan, maka mereka akan begitu defensif ketika diberitahu bahwa perbuatan mereka itu adalah hal yang salah? Ya, nyatanya mereka akan langsung merasa marah. Dan mereka tidak ingin ditegur bahwa yang mereka lakukan itu salah. Benar. Cukup menarik, Doni. Ya. Setelah menyadari bahwa bila Anda mencoba dan berbagi bahwa kepercayaan rohani mereka salah, maka itu akan membuat mereka jauh lebih marah lagi. Mereka akan jauh lebih marah karena hal tersebut dibandingkan bila kita memberitahukan mereka bahwa tindakan atau kebiasaan mereka adalah salah. Nah, menarik kan? Iya, menarik. Ya, saya pun telah menyadari hal tersebut loh, Mario. Kepercayaan orang-orang bukanlah sesuatu yang bisa dicampuri. Iya, benar. Karena tindakan dan perbuatan mereka berasal dari kepercayaan mereka. Jadi, bila Anda memberitahu mereka bahwa kepercayaan mereka salah, mereka akan lebih marah dibandingkan ketika kita mengatakan bahwa perbuatan mereka salah. 2 saksi Yahwa pun adalah nabi. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 mengatakan bahwa mereka bernubuat selama 1260 hari lamanya. Kira-kira sekitar 3,5 tahun, Doni ya? Iya. Nah, sekarang saya ingin mengklarifikasi sesuatu yang penting. Oke, silakan. Di kitab Wahyu berisi beberapa nubuatan-nubuatan dengan waktu yang spesifik. 3,5 tahun adalah waktu nubuatan yang bisa Anda temukan lebih dari sekali di dalam kitab Wahyu. Tapi hal tersebut tidak merujuk kepada 3,5 tahun yang sama. Ya. Kedua saksi Yahwa pertama-tama harus melaksanakan pelayanan mereka. Keseluruhan tujuan dari misi mereka adalah untuk memperingatkan dunia mengenai apa yang akan terjadi. Karena itu, 3,5 tahun pelayanan mereka akan datang lebih cepat. Sepertinya identitas mereka akan diungkap di bawah materai ke-6, Mario. Oke, tunggu sebentar, Doni. Bagi para pendengar yang melewatkan program kita mengenai materai-materai, Anda dapat mendengarkannya di situs kami. Tapi pada dasarnya yang Doni maksud adalah serangkaian peristiwa yang akan terjadi di bawah materai ke-6. Anda bisa membacanya di dalam kitab Wahyu pasal 6. Pada saat itu, selubung bumi akan hancur. Semua orang di bumi akan diberikan penglihatan mengenai kemuliaan sorga. Seperti Stefanus, orang-orang akan mampu melihat langsung ke sorga dan melihat Sang Juru Selamat berdiri di samping Bapa yang dikelilingi oleh kemuliaan. Betul, Mario. Dan terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama. Nah, materai tersebut diberikan untuk memperlihatkan isi hati. Apakah hadirat kekudusan akan membuat mereka takjub atau takut? Itu untuk memberikan semua orang kesempatan terakhir untuk bertobat. Ya. Kita tidak tahu dengan pasti kapan pelayanan kedua saksi akan dimulai. Tapi sepertinya masa ketika materai ke-6 dilepaskan adalah waktu yang logis untuk itu. Oke, jadi kemudian 3,5 tahun adalah rentang waktu dari materai ke-6 hingga 7 tulah terakhir. Tidak. Pelayanan mereka akan berakhir beberapa waktu sebelum itu. Ya. Periode waktu 3,5 tahun kedua akan berakhir pada saat pencurahan akhir dari 7 tulah terakhir itu. Periode 3,5 tahun yang lain, ini akan dimulai ketika hukum telah memaksakan hari Minggu sebagai waktu beribadah. Ya. Pembinasaan keji tersebutlah yang telah dikatakan oleh Daniel sang nabi dan yang dimaksudkan oleh sang juru selamat. Baik, jadi periode 3,5 tahun pelayanan kedua saksi akan dimulai sebelum hukum beribadah hari Minggu dipaksakan, Doni. Ya, ada kemungkinan bahwa hal tersebut akan terjadi bersamaan, Mario. Oke. Ya, tapi kita tidak tahu ya. Ya. Tapi ya setidaknya pelayanan kedua saksi tersebut akan dimulai sebelum itu, karena itu adalah salah satu hal yang akan mereka peringatkan kepada orang-orang. Benar. Nah, keseluruhan pelayanan mereka tidak hanya akan mengajarkan mengenai kebenaran, tapi juga untuk bersiap menghadapi setan dan para pelayannya. Mereka akan bersiap untuk melawan pengajaran salah. Juga dikatakan bahwa mereka akan melakukan mujizat, Doni. Ya, mereka adalah guru. Yahwa juga memperkuat mereka dengan kemampuan untuk melakukan mujizat, sama seperti bagaimana dia memperkuat Yahuswa untuk bisa melakukan mujizat, untuk menguatkan iman orang-orang. Nah, itu akan terjadi di bagian akhir, Mario. Oke. Tapi tidak ada waktu untuk bimbang. Yahwa ingin memberikan segala bukti yang bisa dia berikan agar orang-orang mampu untuk dengan jelas melihat perbedaan antara kebenaran dan pengajaran salah, antara fakta dengan tipuan. Ya, benar. Menurut saya, menarik bahwa jenis mujizat yang mereka lakukan akan merujuk kembali pada Elia, ya. Di dalam ayat 6 dikatakan bahwa mereka mampu untuk menutup langit agar tidak turun hujan. Itulah yang Elia lakukan, Doni. Ada alasan untuk hal tersebut. Nah, silakan buka kitab Maleakhi pasal 4 dan tolong dibacakan di ayat 5 dan 6. Baik, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahwa yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Kedua saksi adalah pemenuhan dari nubuatan ini. Ya, itu merujuk kepada
Yohanes Pembaptis. Dia mirip dengan Elia. Tapi pembunuhan yang sempurna atas nubuatan ini bisa ditemukan di dalam misi kedua saksi itu. Mereka dikirim oleh Yahwa untuk melembutkan hati manusia untuk menerima kebenaran agar mereka bertobat dan kembali kepadanya. Oke, baiklah Doni. Tahan dulu penjelasan Anda ya. Iya, Kita akan rehat sejenak dan ketika kita kembali nanti, saya ingin mendengar lebih banyak lagi mengenai misi mereka dan dampaknya. Baik para pendengar sekalian, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, jika saya bertanya kepada Anda kapan sebuah hari dimulai, apa jawaban yang akan Anda berikan? Tengah malam? Itu adalah saat di mana sebuah tanggal berganti. Tetapi, jika saya bertanya kepada Anda kapan sebuah hari Sabat dimulai, apa jawaban Anda? Banyak orang menganggap hari Sabat dimulai pada hari Jumat malam saat matahari terbenam. Namun, ada kebenaran yang mengejutkan, yaitu bahwa Alkitab benar-benar menyatakan kapan sebuah hari dimulai. Dan itu bukan di tengah malam atau pada saat matahari terbenam. Jika Anda ingin tahu kapan sebuah hari dimulai menurut ajaran Alkitab, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan tontonlah video dengan judul Kapan Sebuah Hari Dimulai. Sekali lagi, tontonlah video dengan judul Kapan Sebuah Hari Mulai di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Dalam melihat misi kedua saksi Yahwa yang telah diberikan di dalam kitab Wahyu pasal 11, kita telah melihat bahwa mereka mirip dengan Elia, sama halnya dengan Yohanes Pembaptis. Ya, kedua saksi mengajak orang-orang untuk bertobat dan mempersiapkan mereka untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Iya, benar sekali Doni. Dan apakah menurut Anda mereka juga sama seperti Musa? Ayat 6 mengatakan, mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Itu jelas merujuk pada Elia, Doni ya? Ya. Menghubungkan tugas yang mereka laksanakan dengan tugas Elia. Tapi kemudian ayat tersebut juga mengatakan, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, dan itulah yang pernah dikatakan oleh Musa, Doni ya. Dia menurunkan malapetaka bagi Mesir, dan hal pertama yang dilakukan adalah mengubah air menjadi darah. Karena itulah, menurut saya, kedua saksi Yahwa pun mirip dengan Musa. Ya, saya sepakat Mario, dan saya senang Anda membahas hal ini. Ya. Anda benar, mereka memang mirip dengan Musa. Ya, kalau dipikir-pikir misi Musa adalah misi yang berbeda ya dengan misi Elia. Misi Elia seperti yang kita bahas tadi adalah untuk mengajak orang-orang supaya mereka bertobat. Nah, apa misi Musa? Untuk memimpin orang-orang ke tanah yang dijanjikan, Doni. Ya, tepat. Dan untuk mencapai hal tersebut, apa yang ia lakukan? Baiklah, dia mengajari orang-orang. Dia adalah media Yahwa dalam menyebarkan hukumnya. Karenanya, hukum tersebut pun kadang disebut sebagai hukum Musa. Meskipun pada kenyataannya itu adalah hukum Yahwa, Doni. Ya, begini. Di masa Elia, orang-orang telah memiliki hukum. Tapi beberapa orang menjadi lalai. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hukum tersebut. Sementara beberapa orang lainnya bahkan mulai memberontak. Jadi, misi Elia adalah untuk membuat mereka kembali taat pada hukum Yahwa untuk kembali pada hukum Musa. Nah, misi Musa berbeda. Orang-orang Israel yang dibawanya keluar dari Mesir tidak pernah mengenal hukum Yahwa. Hukum tersebut telah terlupakan setelah mereka mengalami ratusan tahun perbudakan di Mesir.
Kedua saksi Yahwa mirip dengan Musa dalam hal di mana mereka membawa pengetahuan mengenai hukum Yahwa dan membagikannya kepada orang-orang yang tidak pernah mengetahui bahwa hukum tersebut masih berlaku. Oke. Nah, Mario, Mhm. apakah Anda masih membuka kitab Maleakhi pasal 4? Iya Doni, masih ada di sini. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahwa yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Itu adalah ayat 5 dan 6. Nah, sekarang tolong bacakan satu ayat sebelumnya, yaitu di ayat 4. Baiklah, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Nah, ini baru menarik, Doni. Di sini kita mendapatkan misi Elia dan Musa digabungkan. Ya. Dan kita diingatkan untuk mengingat hukum Musa beserta ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum itu. Hukum itu adalah hukum mengenai hari Sabat dan hari raya tahunan. Dan kita diperingatkan untuk mengingatnya, karena kita telah menyimpang. Kalender baru menyembunyikan hari Sabat, jadi orang-orang di seluruh dunia mengira bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang dimaksud di dalam Alkitab. Padahal kenyataannya bukan demikian. Dan hukum tersebut juga telah dilupakan dalam artian di mana orang-orang mengira bahwa setelah masa Kalvari, hukum Musa tidak lagi berlaku. Iya, Doni. Padahal bukan seperti itu ya. Yahuswa sendiri sudah mengatakan kepada kita di dalam kitab Matius pasal 17. Disitulah kita bisa mendapatkan kisah tentang Gunung Transfigurasi di mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Sang Juru Selamat berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya bersinar, dan kemudian bersamanya muncullah Musa dan Elia. Tapi yang lebih signifikan lagi adalah firman Yahuswa di kaki gunung. Mario ingat nggak? Pada saat itu para murid sedang kebingungan. Nah, mereka berkata, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, Mario, apakah Anda mengingat kisah tersebut? Iya, Doni. Karena dialah Sang Mesias. Jadi, mengapa Elia harus datang dahulu? Baik, mari kita simak jawaban Yahuswa atas pertanyaan tersebut ya. Tolong dibacakan di ayat 11 hingga 13 dari kitab Matius pasal 17. Baiklah, Doni. Dikatakan, jawab Yahuswa, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yahuswa bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi di ayat ini lagi kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis mirip dengan Elia. Tapi hal yang lebih menarik lagi adalah firman Sang Juru Selamat di dalam ayat 11. Dia berkata, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Kita cenderung menerjemahkan ayat tersebut begitu saja ya, dan fokus pada hubungannya dengan Yohanes Pembaptis. Tapi di dalam ayat 11, Yahuswa membuat nubuatan. Dia berkata, Elia akan datang. Nah, itu adalah bentuk kalimat future tense di dalam bahasa Inggris, ya kan? Iya, benar. Itu adalah nubuatan mengenai kedua saksi. Dan apa yang mereka lakukan, Mario? Mereka akan memulihkan segalanya, Doni. Dan jelas, ini juga merupakan rujukan terhadap nubuatan dalam kitab Maleakhi pasal 4. Inilah yang telah dilupakan orang-orang. Kekristenan telah terbuai dalam pemikiran bahwa hukum ilahi hanya berlaku untuk kaum Yahudi, dan bahwa hukum tersebut sudah tidak berlaku sejak peristiwa penyalipan. Dan memang betul, tidak akan ada yang diselamatkan hanya dengan mematuhi hukum tersebut. Tapi melanggar hukum tersebut dengan sengaja juga tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Itu adalah pemberontakan dan ketidakpatuhan. Dan karena ketidakpatuhan dan pemberontakanlah Adam terjatuh. Oke, jadi dalam kitab Matius pasal 17, kita bisa membaca nubuatan Yahuswa bahwa orang yang mirip dengan Elia akan muncul dan memulihkan segala sesuatu. Dan itu adalah rujukan terhadap nubuatan dalam kitab Maleakhi pasal 4 yang menyatakan bahwa yang akan dipulihkan adalah hukum Musa dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya. Yang dimaksud adalah pemulihan hukum ilahi, Doni. Iya. Nah, yang berhubungan dengan pengorbanan darah tidak akan dipulihkan. Itu sudah dipenuhi pada saat penyalipan ketika domba Yahwa mati. Jadi, penumpahan darah tidak akan dipulihkan kembali. Lagi pula itu bukanlah bagian dari 10 perintah. Tapi, Sabat adalah bagian dari 10 perintah. Benar. Dan saya tidak bisa membayangkan hal ini akan menjadi pesan yang amat populer, Doni. Ya, tentu saja tidak, Mario ya. Kepatuhan membutuhkan pengorbanan diri dan hal itu tidak akan pernah menjadi hal yang populer. Kedua saksi akan tetap setia kepada tugas mereka dan memenuhi misi mereka.
tapi mereka kelak akan harus melaksanakannya di hadapan lawan dan kebencian yang diinspirasikan oleh setan. Saya bisa membayangkan mereka akan dituduh melakukan kejahatan yang mempromosikan kebencian. Sudah banyak negara yang memiliki hukum yang anti terhadap ujaran kebencian, Doni. Ketika kedua saksi mulai menyebarkan kebenaran kepada dunia, maka para penguasa tidak akan menyukai hal tersebut. Baiklah, mari kita terus membaca kitab Wahyu pasal 11 dan melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Oke, sampai di mana kita tadi, Doni? Oke. Ada di ayat 7 ya. Ya, benar. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ya, Anda benar ketika mengatakan bahwa orang-orang yang berkuasa akan membenci kedua saksi itu. Dunia tidak bisa bertahan menyaksikan kekudusan Yahusua dan membunuhnya setelah 3,5 tahun. Hal yang sama juga akan terjadi pada kedua saksi itu. Mereka akan sungguh berserah diri sepenuhnya sehingga sifat-sifat ilahi akan terlihat di dalam diri mereka, dan sama seperti yang terjadi pada Sang Juru Selamat, dunia pun tidak akan sanggup menyaksikannya. Setelah 3,5 tahun, mereka pun akan dibunuh. Iya, baik. Menurut pendapat saya, itu adalah hal yang menarik karena di dalam ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang akan bersuka cita karena kedua saksi telah menjadi siksaan bagi semua orang. Siksaan adalah kata yang kuat, Doni. Anda bisa melihat mengapa orang-orang yang menolak pesan ilahi merasa demikian. Ya, kedua saksi mengajarkan kebenaran. Mereka membawakan terang rohani bagi dunia. Bila Anda tidak ingin memikul salib ketaatan, maka pastinya Anda tidak menginginkan lebih banyak terang. Kedua saksi ini juga akan menunjukkan jenis-jenis perbuatan mana yang salah. Dan sekali lagi, ketika Anda berada di dalam kegelapan, Anda tidak ingin dosa-dosa Anda ditunjukkan. Karena kedua saksi ini juga merupakan nabi, maka amat memungkinkan bila mereka juga kelak akan memperingatkan dunia mengenai sangkakala-sangkakala yang akan ditiup. Nah, sangkakala-sangkakala akan menjadi sebuah pesan yang tidak populer, Doni. Baiklah, Doni dan para pendengar, akan saya bacakan kutipan ayat dari kitab 1 Tesalonika, tapi tunggu sebentar, akan saya carikan dulu ya. Oke, ini dia. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga 6. Dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena itulah Yahwa mengirimkan kedua saksinya, agar orang-orang yang mendengarkan pesan tersebut tidak akan hidup di dalam kegelapan, baik secara rohani maupun dalam hal mengetahui posisi mereka di dalam alur sejarah. Setiap peristiwa yang dijelaskan dengan baik di dalam kitab Wahyu memberikan peringatan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Materi ke-6, yaitu penglihatan mengenai kemuliaan surgawi yang akan diberikan ketika selubung yang melindungi bumi telah hancur, akan membuat orang-orang mengetahui bahwa sangkakala-sangkakala akan segera ditiup. Semua itu dirancang untuk membuat orang-orang terbangun, agar mereka bisa berserah diri kepada Yahwa dan menerima kebenaran Kristus dan terselamatkan. Semua itu akan dilakukan dengan penuh kasih. Oke, saya berharap kita memiliki lebih banyak waktu untuk membahas topik ini. Tapi sayangnya tidak, Doni. Ya, sayang sekali. Jadi saya hanya mengatakan bahwa tempat di mana kedua saksi dibunuh adalah Roma. Lebih khususnya lagi di Vatikan, Doni. Nah, para pendengar, kita telah membahas ini di program sebelumnya. Jadi bila Anda melewatkan program tersebut, Anda masih bisa mendengarkannya di situs kami. Kunjungi worldslastchance.com. Klik icon Radio WLC dan silakan scroll ke bawah untuk melihat beragam program yang ada. Silakan cari program yang berjudul Roma adalah Kota Besar Babel. Banyak orang yang berpikiran bahwa kota besar yang dimaksud Alkitab adalah Yerusalem. Padahal bukan. Kami tidak meminta Anda untuk langsung mempercayai kami. Kami hanya ingin mengajak Anda untuk meneliti topik tersebut.
karena kota besar yang dimaksud adalah Vatikan. Kebenaran memiliki bobot, kebenaran itu kuat, dan pesan yang akan dibawakan kedua saksi itu akan begitu meyakinkan. Pesan itu akan membuat para pemimpin kekristenan ketakutan ketika mereka melihat orang-orang bereaksi pada kebenaran yang disebarkan oleh kedua saksi itu. Dan seperti yang kita tahu, rasa takut bisa berubah menjadi amarah dengan begitu cepat, Doni. Ya, dan itu akan terjadi. Kedua saksi ini akan dibunuh di kota Vatikan. Orang-orang yang selama ini berupaya untuk menjauhkan orang-orang lain dari kebenaran akan merayakan kematian kedua saksi itu. Ya, kedengarannya tidak mungkin ya, tapi di masa yang penuh ketakutan dan kekacauan yang pasti akan datang, hal-hal aneh akan terjadi para pendengar. Semua hal yang berkaitan dengan kedua saksi ini, pelayanan mereka, misi mereka, bahkan kematian mereka, bertujuan untuk membangunkan orang-orang untuk melihat fakta di masa di mana mereka hidup. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin yang dia bisa. Karena itu, dia mengizinkan kemartiran kedua saksi itu agar orang-orang tertarik pada mereka dan pesan-pesan yang mereka sampaikan. Benar, saya memiliki pertanyaan mengenai tempat kematian mereka, Doni. Saya tahu kita telah membahasnya di program yang sebelumnya, bahwa kedua saksi akan meninggal di Vatikan. Tapi pertanyaan saya adalah, mengapa mereka sampai ada di sana, Doni? Maksud saya, sepertinya secara rohani, mereka gegabah untuk bersukarela ke sana begitu saja, ke sarang musuh. Kira-kira seperti itu ya? Oh, tidak ada yang berkata bahwa mereka melakukannya dengan sukarela, Mario. Nyatanya menurut saya tidak demikian. Begini, dari kitab Wahyu pasal 9 bahwa ketika sangkakala kelima dibunyikan, para iblis akan menyamar dalam bentuk makhluk luar angkasa yang seakan ingin menginvasi bumi. Kita juga tahu bahwa Paus akan diangkat untuk menjabat dalam posisi kekuasaan tertinggi. Betul. Maksud saya, Doni, dia adalah pilihan yang logis sebagai perwakilan umat manusia dalam mengupayakan perdamaian dengan makhluk yang disebut alien itu. Ya, betul Mario. Jadi masuk akal bila kedua saksi akan ditangkap dan dibawa ke kota Vatikan untuk diadili. Itu bukanlah hal yang sukarela mereka lakukan. Di sanalah mereka akan divonis hukuman mati dan dieksekusi. Secara alternatif mereka pun bisa jadi akan diculik ke sana dan dibunuh. Semacam main hakim sendiri, Doni ya? Iya, saya bisa menebak itu akan terjadi. Baiklah, mari lanjut membacakan di kitab Wahyu pasal 11 dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, Mario. Oke, Doni. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Yahwa ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Eloah yang di sorga. Kedua saksi akan memateraikan kesaksian mereka dengan menggunakan darah mereka sendiri. Tapi mereka tidak akan dilupakan. 3,5 hari setelah mereka dibunuh, Yahwa akan menghidupkan mereka kembali dan membawa mereka ke sorga. Ya, benar. Ya, jadi Mario, Anda bisa membayangkan kengerian yang dirasakan semua orang yang telah merayakan kematian kedua saksi itu ya. Ketika mereka menyaksikan peristiwa itu terjadi. Dan sebenarnya saya tidak bisa membayangkannya, Doni ya. Hal itu akan lebih hebat dibanding semua hal yang pernah saya alami. Dan tidak hanya akan ada kebangkitan mereka, tapi juga akan ada gempa bumi. Ya, saya percaya Vatikan akan menjadi titik guncangan gempa tersebut. Karena di sanalah kedua saksi dibunuh. Dan di sana pula lah orang-orang merayakan kematian kedua saksi itu. Benar, saya percaya itu. Di Vatikan hanya terdapat bangunan-bangunan tua. Itu tidak sesuai dengan standar bangunan-bangunan masa kini. Ayat 13 mengatakan bahwa 7.000 orang akan meninggal akibat gempa bumi tersebut. Itu adalah korban yang banyak, Doni ya. Ya, sekali lagi itu untuk membuat orang-orang terbangun. Dan selama proses itu, Yahwa akan tetap memegang kendali. Dia mengirimkan kedua saksi itu untuk membawakan kebenaran kepada dunia, untuk mengingatkan orang-orang mengenai hukum Musa, untuk mengajak orang-orang bertobat. Dia mengizinkan kematian mereka untuk membuat orang-orang memperhatikan pesan yang mereka bawakan. Lalu dia membangkitkan mereka kembali di hadapan musuh-musuh mereka, lalu mengangkat kedua saksi itu ke sorga. Semuanya itu dilakukan demi kasih. Yahwa tidak menginginkan siapapun menjadi sesat. Dia ingin agar semua orang terbangun dan waspada. Dan bila terapi syoklah yang dibutuhkan, maka dia akan melakukannya. Benar. Dalam satu hal, ini adalah sesuatu yang menenteramkan, Doni. Dikatakan bahwa orang-orang yang akan menjadi sesat hanyalah orang-orang yang masih keras kepala, berpegang teguh pada kesalahan. Meskipun bukti telah menunjukkan sebaliknya, Doni. Orang-orang yang masih ingin tetap memberontak melawan Yahwa, merekalah orang-orang yang tidak akan selamat. Pada akhirnya mereka akan melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan, yaitu menolak dorongan roh Yahwa sampai-sampai mereka tidak lagi menghiraukannya. Orang-orang yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang telah memilih untuk menyerahkan kehendak mereka kepada Yahwa
dan membiarkan Yahwa menciptakan ulang mereka sesuai dengan gambarannya sendiri. Orang-orang yang telah menerima dengan iman darah yang ditumpahkan Yahusua demi menolong mereka. Mereka yang tidak akan terselamatkan juga adalah orang-orang yang telah memilih untuk menolak dorongan Roh Kudus. Mereka memilih untuk mengabaikan kebenaran. Itu adalah pilihan mereka. Itulah mengapa pada akhirnya semuanya akan adil. Benar. Saya bersyukur karena kita melayani Bapa yang menyukai keadilan. Baiklah para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, apakah Anda ingin tahu apa arti nama pribadi dari Sang Pencipta? Saat Anda mendengarkan radio WLC, Anda tahu kami lebih senang menggunakan nama asli dari Sang Pencipta, yaitu Yahwa, ketimbang berbagai gelar yang juga dapat merujuk pada dewa-dewa berhala. Tetapi apakah Anda sudah tahu arti sebenarnya dari namanya? Anda harus tahu, itu sangat indah dan sangat menginspirasi iman. Kunjungilah worldslastchance.com, kemudian pilih bahasa Indonesia dan carilah 4 seri artikel yang berjudul Namanya Begitu Indah. Iman Anda akan diperkuat dan hati Anda akan dipenuhi dengan kasih saat Anda mempelajari arti dari nama-nama suci itu bagi Anda. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Namanya Begitu Indah di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah, para pendengar sekalian, selamat bergabung kembali di segmen Kotak Surat Harian kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat pertanyaan apa saja yang harus kita jawab hari ini. Baiklah Doni, pertanyaan pertama dikirim oleh Talib di Kairo, Mesir. Dia bertanya, apakah Katolik Roma akan diselamatkan? Dan apakah mereka Kristen? Oke, tapi saya boleh menyapa dulu ya. Hai Talib, apa kabar? Buat Talib di Kairo, Mesir, jauh sekali ya. Nah, mari kita jawab pertanyaan kedua terlebih dahulu, Mario. Apakah Katolik itu Kristen? Nah, Talib, jawabannya bergantung kepada siapa Anda bertanya. Sebagai seorang non-Katolik, saya akan mengatakan bahwa ya, Katolik adalah Kristen. Mereka percaya pada Yahuswa, mereka menyembah Yahwa. Jadi, ya, saya akan menganggap mereka Kristen. Pemahaman mereka mengenai karakternya dan penyelamatan adalah hal yang berbeda dengan yang saya pahami. Ya, menurut saya pemahaman mereka tersebut lebih berlandaskan pada tradisi ketimbang pada kitab suci. Tapi saya akan tetap menganggap mereka saudara-saudari saya di dalam Yahuswa. Anda mengatakan bahwa Anda menganggap mereka sebagai Kristen. Tapi saya merasa masih ada yang akan Anda jelaskan setelahnya, Doni ya. Baiklah. Katolik Roma itu sendiri setidaknya golongan yang saya ketahui biasanya tidak mengklasifikasikan diri mereka di kategori yang sama dengan golongan lain di dalam kekristenan. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai Katolik Roma. Semua orang adalah Kristen, tapi mereka adalah Katolik Roma. Sebetulnya saya terkejut ketika pertama kali saya mendengar seorang penganut Katolik menolak mengatakan dirinya Kristen.
Baiklah, pertanyaan yang pertama tadi, apakah Katolik Roma akan diselamatkan? Sekali lagi, itu tergantung. Tergantung pada siapa Anda bertanya, Doni ya. Iya, itu juga. Ya, tapi tidak. Itu tergantung pada orangnya, Mario. Oke. Salah satu ajaran Katolik Roma yang tidak didukung oleh kitab suci adalah bahwa Katolik Roma, kalau bisa dikatakan adalah gerbang menuju keselamatan. Namun bagaimanapun juga, kitab suci telah jelas mengatakan bahwa orang-orang tidak akan diselamatkan melalui keanggotaan gereja mereka. Mereka tidak akan diselamatkan karena apa yang mereka ketahui atau pada gereja mana mereka terdaftar sebagai anggota. Ya, saya selalu mengingat di dalam kitab Yehezkiel disebutkan, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahwa. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, mari kita akui ada banyak umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang hanya sekedar mengakui diri mereka beragama Kristen. Namun, buah-buah roh telah sepenuhnya menghilang dari kehidupan mereka. Nah, di sisi lain ada umat Muslim, Hindu, dan Buddha. Sebut saja agama apapun, mereka menjalani hidup mereka sesuai dengan segala terang yang mereka miliki. Mencoba untuk menjalani kehidupan yang terhormat, melakukan hal baik kepada orang lain, dan menjadi ramah kepada semua orang. Yahwa yang mampu membaca hati tidak akan semena-mena menyatakan mereka sebagai kaum sesat hanya karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih banyak kebenaran. Begitupun dengan Katolik Roma. Apabila di dalam hatinya masih ada kasih, rasa kehormatan dan kepatuhan terhadap Yahwa, maka mereka akan diselamatkan. Tapi apakah seorang umat Katolik akan diselamatkan hanya karena mereka dibaptis ke dalam komuni Katolik Roma? Tidak. Apakah mereka akan sesat hanya karena mereka seorang Katolik Roma? Sekali lagi, tidak. Semuanya bergantung kepada isi hati mereka. Benar, Doni. Dan kita bisa menyerahkan itu kepada Yahwa, kan? Ya, betul sekali. Baiklah para pendengar sekalian, sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Bagi para pendengar yang masih memiliki pertanyaan atau komentar, kami menantikan kabar Anda. Silakan kunjungi situs kami di world/chance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Itu adalah cara yang cepat dan mudah untuk mengirimkan pertanyaan Anda. Dan kami pun senang mendapatkan kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Bill McCartney adalah seorang mantan pemain sepak bola Amerika. Antara tahun 1982 dan 1994, dia bekerja sebagai pelatih kepala tim sepak bola untuk Universitas Colorado di Boulder, Colorado. Dia memegang rekor bukan hanya sebagai pelatih yang memainkan paling banyak pertandingan, tetapi juga sebagai pelatih yang paling banyak mendapatkan kemenangan. Dia adalah pelatih yang sangat baik dan memenangkan sejumlah penghargaan pelatih tingkat nasional. Dari tampilan luar, secara harfiah, Bill McCartney sedang berada di puncak karirnya. Namun McCartney memutuskan untuk pensiun. Ketika ditanya mengapa dia memilih untuk berhenti dari karir yang begitu sukses, McCartney menjawab, "Saya meninggalkan kursi pelatih dan saya akan mengambil 1 tahun penuh untuk mengevaluasi kembali prioritas saya. Apakah Yahwa telah menjadi yang pertama? Apakah keluarga saya yang kedua? Apakah pekerjaan saya yang ketiga?" Dan itulah yang dia lakukan. Ketika tahun itu berakhir, Bill McCartney mendedikasikan hidup, waktu, dan bakatnya untuk Yahwa. Dia mengerahkan semua kemampuannya untuk memulai sebuah pertemuan pembaruan yang sekarang dikenal sebagai Promise Keepers, sebuah organisasi yang berfokus untuk menuntun orang-orang berkomitmen lebih dalam kepada Yahwa, sesuatu yang bisa menjadi sulit di dunia yang terus berubah ini. Bill McCartney memang telah meninggalkan karirnya sebagai pelatih sepak bola, tetapi karir barunya baru saja dimulai
dan itu telah menjadi berkat bagi banyak orang. Para pendengar, terkadang dalam kehidupan kita harus memulai dari awal. Itu bisa menjengkelkan, membingungkan, menakutkan, bahkan membuat depresi. Tetapi jika kita mau mempercayai Bapa Surgawi kita, itu juga bisa menjadi berkat terbesar kita. Kitab Mazmur pasal 138 ayat 7 dengan indah mengungkapkan keyakinan yang dapat dimiliki setiap orang percaya ketika mereka mengandalkan janji-janji Yahwa. Di sana dikatakan, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku." Para pendengar, jika keadaan dalam hidup Anda telah membawa Anda ke titik di mana Anda merasa seperti Anda sedang memulai dari awal, teruslah percaya pada pimpinan Bapa Surgawi Anda. Dia tidak akan pernah menuntun Anda di jalan yang berbeda dari apa yang akan Anda pilih sendiri, seandainya Anda bisa melihat masa depan sama seperti Dia. Kitab Mazmur pasal 42 ayat 5 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Yahwa, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Elohimku." Para pendengar, ingat, bersama Yahwa segala sesuatu mungkin. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Saya ingin menyempatkan sejenak untuk berterima kasih kepada Anda, Doni, atas presentasi Anda hari ini. Mudah untuk terjebak di dalam intrik mengenai apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, Doni. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, oleh gereja, dan bahkan oleh pemerintah. Dan semakin kita fokus pada kejahatan dan mara bahaya yang disebabkannya, perhatian kita juga akan semakin teralihkan dari Bapa, dari kasih-Nya dan kuasa-Nya, dan setan akhirnya menang. Jadi pembahasan hari ini mengungkap bahwa Yahwa akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Adalah hal yang menenteramkan. Mengenal Yahwa berarti mengasihinya. Ya, Anda benar, Mario. Mudah untuk fokus pada sisi gelap. Ya. Tapi kita harus ingat, setan adalah musuh yang telah dikalahkan. Perang telah dimenangkan. Waktu masih bisa bergulir hanya karena tujuan untuk memberikan sebanyak mungkin orang kesempatan untuk memilih keselamatan. Nah, misi kedua saksi Yahwa membuktikan bahwa Yahwa masih memegang kendali. Kita tidak perlu khawatir selama kita masih berserah diri kepadanya. Iya benar, Doni. Di tahun 1841, seorang penyair bernama Robert Browning menerbitkan drama sajak berjudul Pippa Passes. Nah, saya belum pernah membaca buku tersebut, Doni. Namun buku itu memiliki satu baris sajak yang menurut saya patut untuk dicatat dan merupakan sesuatu yang harus kita semua ingat dalam menjalani hari-hari esok.
Hanya satu baris. Oke. Tapi memiliki pesan yang begitu kuat. Di situ dituliskan, Tuhan berada di sorganya, dunia akan baik-baik saja. Wah, itu indah Mario. Itu sungguh benar ya. Yahwa berada di sorganya. Dia memegang kendali. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, dunia akan baik-baik saja. Iya benar. Itu adalah hal yang kita semua mesti ingat para pendengar. Kebenaran sedang dicurahkan. Dan kebenaran selalu hadir bersama dengan salib ketaatan. Di dalam kitab Lukas pasal 9, Yahusua mengatakan, setiap orang yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ketika hati telah diyakinkan, kita akan dihadapkan pada pilihan. Apakah kita harus patuh dan mengikuti atau menolak? Seperti itulah pada akhirnya. Pilihan pribadi kita untuk memikul salib ketaatan dan mengikuti. Atau berpaling dan menolaknya. Saya terlalu sering berpikiran bahwa perjalanan kekristenan adalah tangga yang mesti kita daki melalui upaya yang telaten. Dan penyangkalan diri yang menyiksa di setiap pijakan. Tapi itu hanyalah keselamatan karena perbuatan. Keselamatan yang sebenarnya dapat diperoleh melalui penerimaan dengan iman terhadap pengorbanan Yahusua, karena kita tahu bahwa Dia mengasihi kita dan kita mempercayai Dia akan melakukan hal yang benar kepada kita. Itu dilakukan dengan berserah diri pada kehendak Yahwa. Nah, jadi intinya perjalanan kekristenan adalah perjalanan yang mengharuskan kita untuk merendah. Ketika saya menyerahkan kehendak saya pada Bapa dan memintanya untuk menuliskan hukumnya di dalam hati saya, ketika saya yakin bahwa hal yang saya lakukan malah membuat saya jauh darinya, maka saya akan memilih untuk meninggalkan hal tersebut. Saya akan merendah dan berserah diri. Lalu kemudian, mungkin Dia akan memperlihatkan tujuan dari ajaran yang saya percayai. Kebenaran membutuhkan ketaatan yang mungkin saja tidak mudah. Oke, iya. Misalnya nih ya, hari Sabat. Itu adalah contoh yang sempurna mengenai kebenaran yang membutuhkan pengorbanan. Berapa banyak orang di seluruh dunia yang bersusah payah mendapatkan waktu luang untuk beribadah kepada Sang Pencipta di hari istirahatnya? Bahkan banyak pernikahan yang telah retak karena hal tersebut. Ya, setiap langkah merupakan langkah untuk merendah dengan berserah diri sepenuhnya. Bukan memaksa diri kita untuk naik. Iya, benar. Itu berarti menyerahkan kehendak kita dan kemudian mengikuti kehendaknya di setiap waktu. Dan bila Anda menolak, itu adalah sebuah peringatan. Mintalah padanya untuk membuat Anda ingin berserah diri. Dia akan melakukannya. Saya bahkan pernah berbuat jauh dengan meminta kepadanya untuk membuat saya rela berserah diri. Dia akan melakukannya. Apapun yang Anda butuhkan untuk membuat Anda bersiap, Dia akan memberikannya. Ya, dengan memberikan Sang Juru Selamat untuk kita, Dia telah memberikan semua yang kita butuhkan untuk bersiap menuju hidup yang kekal. Nah Mario, kalau Anda masih membuka Alkitab Anda, tolong dilihat di kitab Yeskiel pasal 36, sudah? Oke. Kalau sudah, silakan dibacakan ayat 26 dan 27. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itulah yang akan dilakukan Yahwa untuk Anda. Nah, para pendengar sekalian, Anda tidak bisa membuat diri Anda bersiap. Saya tidak bisa membuat diri saya siap. Tapi kita bisa memintanya untuk mempersiapkan kita dan berserah diri selama prosesnya. Jangan menunggu, berserah dirilah sepenuhnya sekarang juga. Mintalah kepadanya untuk membuat Anda ingin diberi keinginan untuk berserah diri di setiap kesempatan. Setiap hari yang berlalu adalah selangkah lebih dekat dengan masa di mana tanda binatang akan dipaksakan kepada orang-orang. Sekaranglah saatnya untuk berserah diri sepenuhnya kepada Yahwa. Terimalah anugerah keselamatan dan percayailah Dia untuk mempersiapkan kita. Benar, Doni. Ya. Baiklah para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok
untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.